Terima kasih Rere. Apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat jelas. Oke, sahabat-sahabat EkoCamp, khususnya komunitas sehat dan bahagia. Kalau minggu lalu saya yang memberi materi dan Pak Min yang jadi hostnya, sekarang tukeran gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman, para sahabat tidak bosan ya. Dan hari ini Pak Min akan berbagi sesuatu yang sangat penting untuk hidup kita. Itu bagaimana menjadi pribadi yang kreatif dan produktif ya. Dan ini yang menarik adalah bahwa Pak Min ini hanya baru 33. 33 ya Pak Min. Kemudian betul Pak Min. Apakah Pak Min mendengar suara saya? Ini baru 33 ya Pak? Suaranya putus-putus, Pak. Pak Min, Suara Pastor putus-putus. apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Tadi mah putus-putus. Oke ya. Jadi Pak Min ini usianya baru 33 tahun begitu ya. Pokoknya 33 lah. Tapi dikali 2 begitu. Dan di usia yang masih sangat muda ini, baru 33 kali 2 itu, Pak Min itu adalah contoh nyata bagaimana tetap kreatif dan produktif ya. Sampai sekarang tiap ketemu ide-idenya selalu banyak dan tidak berhenti ya. Seolah-olah tidak ada usia pensiun. Jadi sekali lagi selamat datang dan terima kasih kepada para sahabat yang jumlahnya sudah cukup banyak yang rutin bergabung. Ini ada Pak Pongki, ada Ibu Ami Polani dan teman-teman guru dari Kuningan, dari Purwakarta, dari Cirebon, dari Garut. Terima kasih sudah bergabung. Kita langsung saja, Pak Min. Silakan Pak Min, berbagi bukan hanya dari teori tetapi dari pengalaman nyata bagaimana tetap kreatif dan produktif bahkan di usia yang mulai masuk usia senja. Silakan Pak Min. Maaf masih di mute Pak Min. Suaranya masih belum sampai ke sini. Terdengar? Sekarang terdengar? Nah, sekarang terdengar. Bagus? Bagus, sekarang bagus. Oke, oke. Oke, kalau gitu ya. Bis, hilang lagi atau enggak? Oke kan? Oke, Pak. Oke. Oke, Oke ya? iya. Oke, Ya. baik. Saya pakai dua ini, masalahnya takutnya gangguan. Baik. Selamat malam juga, salam sehat bahagia buat seluruh yang hadir di acara Zoom ini. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sehat, pasti bahagia, apalagi kalau ditambah dengan kreativitas. Nah, saya sudah dapat co-host ya, saya akan coba langsung share saja ya, izin ya. Share. Oke. Sudah tampak di layar? Sudah. Terbalik. Sudah ya. Terbalik, maaf. Tulisannya terbalik, Tulisannya Pak. terbalik, Pak. Maaf. Terbalik ya. Sengaja Ya, itu. Tadi yang kreatif dan produktif. Oke. Ya, kalau topiknya kreatif terus tampilan depannya nggak kreatif itu bohong gitu loh. Oh iya. Iya. Oke, Ini topik kita kreatif adalah ya, bolak-balik. Oke, menjadi pribadi yang kreatif dan produktif. Jadi bisa saja kreatif tidak produktif. Contohnya apa kreatif tidak produktif itu? Ya tukang nyongkel, spion orang gitu loh ya, di pinggir jalan kan kreatif tuh, begitu nyongkel begitu cepet. Tapi tidak menciptakan produktivitas gitu ya. Nah, kita ingin coba kreatif itu produktif. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa banyak orang yang tidak kreatif? Nah, boleh sharing, Bapak Ibu semua, tolong audionya boleh dibuka, kita interaksi ya, berinteraksi. Kenapa banyak yang tidak kreatif sih? Yuk, silahkan boleh. Ada yang bisa chat? Karena malas. Karena malas. Malas. Ya. Oke. Terus yang nomor 2 boleh bantu baca, Bu, yang barusan jawab. Siapa yang menyebabkan tidak kreatif? Nah, siapa, Bu? Lingkungan bisa. Diri sendiri. Diri sendiri. Nah, ini otaknya udah mulai tak geser-geser ya, dari otak kiri ke otak kanan gitu ya. Karena kreativitas itu adanya di otak kanan gitu ya. Baik. Dan Bapak Ibu semua di sini yang kalau ada jeda-jeda waktu tolong siapkan ada kertas ya, boleh beberapa lembar sama pena ya, alat tulis.
Nanti di sesi-sesi di belakang kita minta ada peran aktif untuk menggunakan pena dan kertas tadi, ya. Oke, sekarang belum. Yang ketiga, bagaimana agar dapat keluar dari kebiasaan tidak kreatif, ya. Nah, ini hal-hal inilah yang ingin coba saya share. Oke, ini ada chat apa ya? Banyak chat. Baik, saya coba lanjut. Ini nggak perlu lah ya, sudah tahu. Kenapa banyak orang gagal menjadi kreatif, coba? Kalau tadi kenapa tidak kreatif karena malas. Tapi kenapa menjadi gagal kreatif? Kalau jadi rajin, apakah jadi kreatif? Yuk, ya belum tentu juga. Banyak orang yang rajin kerjanya satu hari 15 jam ya tetap aja nggak kreatif gitu ya. Contoh gitu satu ya. Jadi, jadi penyebab tidak kreatif itu sebetulnya ada dua hal utama. Satu adalah kurang komitmen dan kedua keterbatasan solusi kreatif. Ya, kenapa kurang komitmen? Karena ceritanya sih pengen kreatif, tetapi cara berpikirnya tetap linier. Katanya ingin kreatif, tetapi selalu ada masalah, jawabannya sama itu lagi, tidak berusaha mencoba mencari jawaban lain atau solusi lain. Karena untuk mendapatkan solusi lain itu ya memang dibutuhkan kreativitas, dan kreativitas itu perlu energi. Energinya apa? Paling simpel itu energinya ya mau mikir. Ya, nah mikirnya cara gimana? Ya bisa dengan cara spontanitas, kreatif itu muncul secara spontanitas dan ini bisa dilatih. Dan yang kedua dengan cara apa? Ya berhenti dulu, jangan setiap ada masalah adalah solusinya pasti sama, gitu ya. Nah ini contoh. Kenapa bisa kurang komitmen? Pertama karena tidak memberikan sebuah prioritas bahwa kreatif itu sebuah penting. Ya. Kebiasaan kita ya sudah itu dilakukan. Jadi kreativitas itu tidak menjadi sebuah prioritas. Kedua adalah bisa juga integritas karena diri kita merasa kalau kreatif jadi orang nyeleneh, nggak mau jaim, integritas kita turun, gitu ya. Integritas kita menjadi tidak baik gara-gara nyeleneh ya. Pengertian kreatif ini nyeleneh, pada kreatif tidak selalu nyeleneh. Ya, integritas. Jadi gara-gara mempertahankan integritas, jaim sehingga tidak mau aneh-aneh. Ketiga memang mentalnya adalah bukan mental orang kreatif, nggak mau. Ya, nggak mau lah pusing-pusing, udahlah gini aja. Nah, itu kan mental. Dan yang keempat tadi seperti diungkapkan oleh Ibu di sini tadi adalah karena lingkungan menciptakan kita tidak kreatif. Contoh lingkungan tidak menciptakan kreatif adalah mungkin ibu-ibu dan saya ini termasuk adalah korban pendidikan yang berjamaah. Jadi kita ini tersesat berjamaah nih Bu. Karena lingkungan apa? Lingkungan pendidikan. Jadi kalau kita coba trace back ke belakang, ya coba kita trace back ke belakang waktu zaman sekolah, tolong anak-anak gambar pemandangan. Pasti jadinya tuh pemandangan tuh gunungnya dua. Di tengah gunung ada apa? Ada jalan. Matahari. Ada jalan, matahari. Matahari kan? Itu di atas, tiang di tengahnya. Ada sawah. Ada jalan, ada sawah. Iya. Ada di atas gunung ada apa lagi? Awan. Dawan ya, biasanya ada pohon kelapa. Ada pohon kelapa. Di atas awan tuh biasanya ada burung. Burungnya bentuknya kayak huruf 3 gitu kan ya? Padahal ini yang jawab nih di antara semua yang hadir di sini, yang 400 orang ini yang hadir ini kan sekolahnya beda, richtingnya beda, angkatan sekolahnya beda, intelektualnya beda, gurunya beda, tapi kok jawabannya bisa sama itu loh. Ya, ini karena apa? Ya itulah penyebab kreatif. Nah, kebetulan saya pernah juga mengkritisi sebuah sekolahan. Kebetulan saya kan dari Dewan Pembina Sekolahan awal-awal beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 25 tahun yang lalu. Juga begitu, namanya anak saya ditanya, ibu, nenek pakai kacamata untuk titik. Jadi jawabannya kalau tidak untuk baca tuh salah. Pakai kacamata. Padahal dia punya pengalaman di rumah neneknya pakai kacamata, giliran mau jahit, giliran ada yang mau nonton TV, ada yang mau baca koran, itu salah semua.
mesti untuk lihat gitu ya. Nah, ini contoh-contoh juga pendidikan yang membuat kita tersesat ke jalan yang yang salah gitu. Kalau tersesat ke jalan yang benar seperti ikut Pastor Ferry nggak apa-apa lah. Itu contoh ya, kurang lebih. Yang kedua adalah karena faktor keterbatasan solusi kreatif. Intinya apa? Pengetahuan kita yang terbatas, pengalaman kita juga ketemu dengan orang-orang yang tidak berkreasi terus. Ya, biasanya orang apa nih? Biasanya orang IPA umpamanya tuh otaknya lempeng. Kalau 2 tambah 2 tuh masih 4, 5 tambah 5 tuh masih 10 gitu ya. Nah, contoh ya. Kemudian lingkungannya orang-orang analis di laboratorium gitu. Sebab kalau dia tidak berkreatif, kalau dia berkreatif bisa-bisa obat bisa jadi racun gitu loh. Ya, nah ini contoh-contoh profesi yang mengganggu ya. Kemudian selain pengalaman ya, selalu berpikir linier ya, ini kebiasaan nih, habitus ya. Kemudian kurang berpetualang, mainnya kurang jauh, kira-kira begitulah. Di situ lagi temannya, dia lagi, lo lagi, kira-kira begitulah. Nah, ini adalah contoh-contoh solusi tidak kreatif. Padahal kreatif itu adalah tidak boleh keluar, tidak boleh dengan cara yang sama. Nah, apa yang perlu dilakukan agar kita tidak menjadi orang yang berpikir linier, kreatif? Dibutuhkan adaptation quotient. Jadi kecerdasan daya juang. Orang kreatif biasa akan daya juangnya tinggi untuk menemukan ide. Kenapa? Karena begitu kreativitas muncul, kerjanya jadi santai. Awalnya berat kreativitas itu ya, tapi begitu menemukan ide, akhirnya cemerlang, kerjanya santai. Nah, biasanya ini dibutuhkan apa ya? Awalnya advertising quotient, kecerdasan di dalam daya juang. Kedua sendiri adalah kecerdasan di dalam kreativitas sendiri. Maka kalau dulu namanya orang sukses itu apa? Oh, IQ-nya tinggi, intellectual quotient-nya tinggi. Enggak juga. Ya, creative quotient-nya juga perlu tinggi, sukses. Social quotient-nya, spiritual quotient-nya tetap banyak ya. Kalau dalam orang dagang ya financial quotient-nya juga butuh tinggi. Nah, Bapak Ibu semua bisa lihat keterampilan skill yang dibutuhkan tahun 2002, ini riset ya, bukan Mindiato punya. Dengan 2025, kalau kita lihat 3 yang di atas saja, ya 3 di atas, maka dibutuhkan apa? Analytical thinking, berpikir yang menganalisa, analisa itu artinya apa? Butuh kritis, ya, bisa melihat peluang-peluang, ya, dan inovasi. Kemudian juga aktif learning strategi belajar yang aktif, jadi bukan pasif, bukan menerima. Oke. Kemudian kompleks problem solving, ya. Jadi bagaimana menyelesaikan problem itu yang sifatnya kompleks. Kalau problem yang nggak kompleks, yang nggak ada solusi kreatif, kita dikasih problem semakin kompleks semakin kreatif gitu ya, kira-kira begitulah keterampilan yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum main kertas dan bolpen, kita latihan dulu ya. Coba ada yang bisa baca nggak nih? Ini apa nih? Ada yang bisa baca? Silahkan lewat chat atau lewat langsung komen. Apa nih? Nggak kelihatan. Aku kelaparan. Aku kelaparan. Abangku kelaparan. Abangku kelaparan ya. Ada huruf A, ada bangku, Ada bangku, ada kelapa, ada ran. abangku kelaparan. Udah mulai agak cerdas dikit nih. Saya ajak jadi Pinter dalam nih Pamen, pada pinter nih Pamen. iya udah kita bubarin aja ya, udah dibubarin, ini salah audien ya. Oke, jadi kali ini kita punya webinar ya, peras-peras otak dikit lah ya. Supaya kreativitasnya nular. Karena kreativitas sumber problem solving. Tapi ini kreativitas di dalam webinar kali ini relatif yang saya ajarkan rada enteng-enteng. Sebab Ini kalau workshop ikut beneran, semua yang pinter-pinter Pak. iya, insya Allah. Ya, nanti kita tes ya. Nah, kalau ikut workshop beneran yang offline, wah itu tingkat kesulitannya tinggi. Banyak sekali kreativitas gamenya yang kita bisa bertindak lah, bermain. Lewat Zoom ini ada keterbatasan. Nah, ini contoh kreativitas. Rasanya kalau mayoritas orang Bandung ngerti, karena ini video ini menggunakan bahasa Sunda ya.
Nah, peraturannya lah ambil uang tetapi tidak boleh menyentuh gelas. Kira-kira gamenya begitu ya? Bu, ya yang kedua siskop yang ibunya. Nah, tapi syaratna ulah nyabak gelasna. Ulah dicabak gelasna, lamun gelasna Kacabak gagal. oke, jadi milik ibunya. Kop. Nah, bisa. Ada itu. Ayah tenang. Lah, kun berat. Nah, kau. Sarwa, ulah dibawanya gelasna. Ulah antol karena gelasna pokoknya. Oke, coba Bapak Ibu semua ada yang bisa jawab? Kira-kira diapain? Ditarik cepat. Ya? Ditiup, Pak. Ditiup. Kayak tadi ya? Seperti tadi ditiup. Kuat nggak ya? Pipinya sampai tembem tuh niup gelas. Dikipas Ditarik. bisa nggak dikipas sama ditiup, Pak? Oh, dikipas sambil ditiup. Oke, nanti boleh dicoba di rumah ya. Nanti di tempat sendiri dicoba selesai acara webinar, coba dengan gelas seperti gini ditiup. Coba bisa nggak? Kalau bisa berarti benar. Kalau nggak bisa berarti salah ya. Mulai wae teh. Makanya wae kalau teh. Yuk sekali deui. Nah, ya kene. Oh. Tuh, aya duitnya tadi. Ulah kacabak ieu pokona. Berat. Oke. Ada yang bisa nggak? Oke. Oke ya. Ini contoh kreatif ya. Jadi kalau berpikir linear nggak kepikir. Nah, ini contoh. Oke, next ya. Oke, kita lanjut. Yuk, apa maksud dari kalimat tersebut di sini? Yuk, silakan jawab Bapak Ibu semua. Buka audionya. Yuk, Bapak Ibu semua ada yang bisa jawab? Apa maksud dari kalimat ini? Harap tutup dengan rapat. Setelah dibuka tutup lagi. Setelah dibuka tutup lagi ya. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Ya, kalau saya minta, oke, rada nyeleneh dikit. Sebelum diminum susunya dibuka, setelah diminum ditutup rapat. Oke. Lebih kreatif lagi, lebih nyeleneh lagi. Ayo. Nyerah? Buka Ya. dulu botol susunya, tutup botol susunya, terus diminum, lalu ditutup lagi botol susunya. Oke, kurang lebih sama lah dengan kedua. Ini ceritanya begini, ada nenek-nenek ya, nenek-nenek sakit, kemudian beli obat. Oh Obat iya. kan? Nah, nenek-nenek sakit beli obat, kemudian setelah minum dia baca harap ditutup dengan rapat. Akibatnya apa si nenek ini? Ya setelah minum dia ngumpulin Pak RT tolong kumpul dulu yuk di sini sama tetangga-tetangga. Nah setelah kumpul semua, Pak RT nanya, Nek, kenapa mesti kumpul semua? Ada apa, Nek? Ini ada petunjuk, nenek tadi beli obat, katanya ditutup dengan rapat. Jadi, nenek itu mau nutup obat itu jadi mesti rapat dulu, kira-kira begitulah. Oh iya betul-betul. Ya. Maklum ini pikun. Jadi manggilin para RT, dikumpulin, Nek, udah rapat, ngapain Nek ngundang kita rapat? Iya tadi nenek beli obat, katanya nenek mau nutup botol obat ini, katanya harus ditutup dengan rapat, jadi perlu rapat dulu, baru ditutup botol obat. Nah itu maksud saya, setiap statement punya sebuah angle orang kreatif tuh akan berpikir di luar daripada umumnya gitu loh. Iya, iya. Oke, ya, oke. Ini mulai rada gila-gila kan boleh ya? Iya. Apa arti kalimat tersebut?
Maksudnya apa nih gambar ini? Dijual. Sering lihat ya di komplek-komplek atau di rumah lewat ya, keliling-keliling lihat, oh dijual, ada rumah, ada ruko lah, ada apapun lah ya. Apa nih maksudnya nih? Iya, dijual rumah. Dijual nanti. Rumah ini dijual, Dijual ya. ya kan ya? Rumah ini dijual. Iya, rumah ini dijual. Ini nomor telepon itu ya. Iya, Ya. itu ada nomor teleponnya, hubungi nomor. Telepon itu. Ya nomor telepon yang ada ditulis di situ lah ya. Iya, Nah, Pak. itulah cara berpikir linier, Bu. Kalau kita melihat begini, yang dijual tuh rumahnya atau si Johannya atau si Tony yang dijual. Johan dijual, nomornya yang bawah. Jadi yang dijual tuh bukan rumahnya, si Johannya, si orangnya. Julinya, si Tony-nya, si Angganya yang dijual itu. Iya. Maka ketika saya lewat, ada si Juli, kita beli yuk si Juli yuk. Nah, iya. kalau ibu-ibu, ada si Johan nih, kelihatan anak muda nih, kita beli ya si Johan ah. Dapat berondong. Beli rumah dapat berondong gitu. Oke. Ya, ini latihan-latihan bahwa kreativitas itu ya melihat dari angle lain atau mencoba mengamati dari aspek lain. Nah, boleh ibu-ibu di rumah kalau ada kertas silahkan gambar seperti ini. ABCD, nggak usah pakai warna lah, tulis saja ABCD, kemudian di bawahnya Ada, Pak. lagi ada ABCD lagi. Persis seperti gini, ABCD, ABCD deh. Kasih Oke. jarak ya. Bentar. Ya, sebentar. Makanya siapin kertas. Udah, Pak. Udah? Susun Ya, ke coba, bawah atau ke pinggir, coba Pak? siapa Belum, Pak, belum. ada yang belum? Bentar. Ya Belum. itu, ya saya kasih waktu 30 detik lagi lah, gambar ABCD doang gampang lah. Masa Ke lama amat bawah sih? apa ke pinggir, Pak? ABCD-nya. Susun ke bawah atau ke pinggir? Ke bawah, ini seperti gambar aja ini. Ya. Seperti contoh ABCD ke bawah kayak gini. Udah? Sudah. Sudah ya. Oke, yang belum artinya tuh artinya kurang kreatif atau kerjanya lelet lah udah. Ya, betul. Lemot. Oke. Sekarang tugasnya ibu semua yang sudah tadi boleh kalau gitu tugasnya adalah bagaimana dibikin garis ya, bikin garis nyambung. A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C, D ketemu D. Oke, tugasnya gitu. A supaya garis A di atas ketemu A di bawah, B di atas ketemu B di bawah, C di atas ketemu C di bawah, D di atas ketemu D di bawah. Tetapi tidak boleh terjadi cross garisnya. Tidak boleh bertabrakan jadi silang itu ya. Nggak boleh. Yuk, silahkan buka pakai apa? Saya ingin lihat wajahnya yang sudah menggambar coba. Bebas tapi ya. Dulu. Ya bebas Maksudnya lah. garisnya bebas gitu. Yang Ya penting bebas, kan nabrak ya. suka-suka. Iya, Oke. suka pokoknya A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C, D ketemu D. Ya. Melengkung. Lengkung. Garis lengkung boleh. Boleh, lengkung boleh, apa ya, pokoknya nyambung, tidak boleh cross aja. Garisnya nggak boleh ketemu begini nih, cross. Oh iya. Huruf garisnya dari 4 itu nggak boleh ada yang ketemu cross. Oh, Nggak Oh, boleh iya, iya. tabrakan gitu loh. Itu cross ya. ya. Yo, coba. Nah, nggak boleh cross kayak gini nih. Gimana? Kelihatan nggak ya? Enggak, Pak. Kelihatan, Enggak. Pak. Tidak. Nggak kelihatan. Oke, ya. Oke. Tidak kelihatan. Waduh, Udah. sudah, Selesai. sudah ya. Aduh, Artinya tidak boleh cross lah. Oke, kalau sudah, coba mana kasih unjuk ke mana ke kamera. Siapa yang sudah tadi? Pak, Kalau ya. tidak, Pak, kayak ya, gini, Pak. coba man. Gini ya, Pak. Kagak kelihatan saya. B, coba ya agak jauh dikit. Agak jauh. Seperti ini. Ini, Pak, kayak gini, Pak. Ini, Pak. Ini udah. Oh, cross itu, cross. Ibu Mama, oke. Itu ada cross ya, Ibu Mama, ada yang ketemu garis dengan garis ketemu silang ya? Ya, ketemu Nggak ada, silang. Pak. Oh, Hah? Nggak boleh ada yang ketemu garis dengan garis, nggak boleh nimpah.
Begini Oh, Pak, ini udah begini nggak ada bukan yang Pak. mau. Aduh, nggak apa-apa lah, ya udah, nggak, saya nggak bisa lihat, nggak apa-apa. Ini Intinya yang adalah ini, yang siapa yang ini tuh? nih yang ini. Batik. Oh, user, siapa user? Yati, Saat Yati. A. Oh iya. Red, tolong di highlight, Red, tolong di highlight yang jawabannya benar. Iya, Ini. benar. Oke. Sepertinya, Pak. Ya kalau enggak di screenshot saja, difoto terus dikirim ke itu aja ke mana? Red, tolong di Admin. highlight. Admin. Iya, Dikirim ke sudah Mas Dulu, admin sudah aja beberapa yang benar sudah di pertama highlight. dapat hadiah Kita deh. screenshot dulu. Oke, baik ya. Oke. Oke. Saya kudu pakai spidol. Ya nggak usah spidol, pakai pensil juga boleh. Oke, sebentar ya, di screenshot dulu ya. Udahlah. No. Oke. Ini jawabannya tuh. Nah, jawabannya ya. Tuh nggak ada yang bertabrakan kan ya? Enggak, saya juga enggak Pak. Nggak ya? Enggak ada yang tabrakan. Oke, ya udah dianggap Juga benar enggak ada aja. tuh. Iya. Iya. Banyak yang Oke. pinter, Pak Min. Ada yang mulai agak pinter. Agak pinter belum pinter ya Pak. Masih agak. Memang syaratnya kreatif itu, syaratnya bisa kreatif itu mesti agak cerdas sih. Iya. Oke. Dijamin komunitas ini orang-orangnya kreatif dan pinter, Pak. Ya, ada seorang istri berkata pada suaminya, aku takut abang nikah lagi. Oke, mungkin kalau kita bicara biasa normal, ada seorang istri berkata pada suaminya, aku takut abang nikah lagi, gitu ya. Ya sudah, si abangnya kagak nikah gitu loh. Tapi lalu suaminya pun menikah lagi karena dia tidak suka melihat istrinya hidup dalam ketakutan. Oh. Tafsirannya. Alasannya agar istrinya tidak takut. Iya Ini kan? bukan ngajarin nikah lagi ya, Pak Amin? Cerdas. Cerdas. Alasan. Mesti punya alasan yang kuat. Bagus Oke alasannya. ya. Jadi ini yang disebut dengan kadang-kadang orang kreatif itu ya bisa melihat hal-hal yang ya aneh lah. Nah, yuk kita berpikir kreatif lagi sekarang ya. Ya. Berpikir kreatif. Kita latihan kreatif aja nanti. Ini apa sih maksudnya? Ada yang bisa baca? Berpikir tidak Apa? Tolong bantu baca satu orang aja. Berpikir kilabret. Berpikir kilabret, temukan ide Kreatif. Ide kreatif. Ya. Oke. Nah ini memang saya bilang kan masih agak cerdas tuh kayak begitu. Kalau sudah Ya. cerdas beneran tuh berpikir terbalik. Ini tuh kan tulisannya terbalik nih. Kilabret tuh kalau baca dari belakang kan terbalik nih. Betul, betul. Ya. Makanya belum cerdas tuh gitu, baru agak cerdas. Maaf ya ibu bapak tuh. Sesuatu. Iya. Maka ketika berpikir terbalik itu adalah temukan ide kreatif. Jadi kalau berpikirnya kayak tadi masih normal-normal biasa aja, ya belum kreatif. Oke, jadi kilabret tuh. Oke. Baik, ini rada serius. Memupuk kreativitas itu adalah dengan cara apa? Questioning, bertanya. Jadi kecerdasan seseorang tidak diukur dari seberapa bagus ia memberikan jawaban, namun dari keterampilannya meracik sebuah pertanyaan. Ya. Nah ini nih kalau dalam ilmu menjual itu penting nih teknik bertanya itu. Ya. Kedua, observing, contoh kasus Baba Raffi yang observasi sampai ke Timur Tengah. Ya. Ketiga, eksperimen ala Edison ribuan kali mencobanya terus mencoba sehingga dia menemukan bohlam contohnya gitu ya, Thomas Alva Edison. Ini contoh-contoh kreativitas yang memang daya juangnya tinggi, nggak sekedar gagal kemudian mundur. Next. Ini ada tulisan apa ide ya? Ide. Oke. Coba Bapak Ibu semua di situ ditulisnya di kertas itu atau diucap juga boleh. Kira-kira kalau ide ini dikembangkan bisa jadi apa nih kata-kata huruf ide ini kalau dikreatifiskan, dikembangkan, dimodifikasi, dieksplor lagi bisa jadi kata-kata apa ini?
Edi, Edi, Die, terus Die, Edi, terus Die. Die. Kalau enggak bahasa Inggris die. Oke, die. Kan bisa itu. Biar istilahnya hibur Bapak Ibu semua lah yang kurang hiburan lewat materi ini. Ya, ya. Nah, pengembangan dari kata ide itu apa? Pengembangannya ya. Tadi baru edi, dai, itu baru tukar-tukar kata. Itu tukar-tukar huruf ya. Nah, tukar-tukar huruf. Padahal kalau pengembangan itu kan tidak sekedar tukar-tukar huruf. Edit. Kan pengembangan. Oh iya. Iya, iya. Dai, oke. Diet. Pada kepikir nggak tadi tuh kayak gitu-gitu? Belum. Belum. Enggak. Oke. Ya. Coba ide dibikin singkatan. Ibu Bapak semua belajar. Ide dibikin singkatan. Contohnya identifikasi, definisi, eksekusi gitu ya. Ini contoh ide. Yuk Bapak Ibu semua coba ide jadi singkatan apa? Identifikasi, definisi, Yo, ayo coba. Kalau lama itu namanya bukan kreatif, lama tuh mikir. Kalau kreatif itu cepat. identifikasi, definisi, eksekusi. Ya, kalau lama tuh mikir, ngarang. Kalau kreatif itu cepat, spontanitas. Wah, belum lulus juga ya. Ya, ya. Dai, diam-diam perlahan atau cepat ikut menghambat eliminasi. Gitu ya. Oke, yuk sekarang lanjut. Kertas lagi. Bikin lingkaran kecil segede gini. Jadi kalau dari kertas tampilan di layar, tampilan seperti layar, kertas HVS, ya bikin lingkarannya sebesar itu kira-kira. Kurang lebih lah. Nggak usah dibur. Udah siap? Siap. Oke. Sudah ya. Kalau sudah bikin lingkaran, coba kembangkan lingkaran itu menjadi gambar apa? Yuk silakan rame-rame. Dari lingkaran ini coba dikembangkan menjadi sebuah gambar coba. Jadi gambar apa? Matahari. Ayam, anak ayam. Ya, coba gambar, nggak usah ngomong, gambar Oh aja. gitu. Ya coba jadinya apa? Manusia. Ya gambarkan manusianya seperti apa Iya. dalam kertas. Seperti cai langkung gitu. Ayo, ya oke lah. Bapak Ibu semua ya belajar ya. Belajar ya, intinya belajar kreativitas lah. Oke, kalau kita kembangkan ini gambar ini bisa macam-macam nih. Tuh, dari yang bulat kecil tuh bisa jadi mana tergantung Ibu punya kreativitas kan? Iya. Ada nih bunga. Bisa ada yang jadi sepeda, ada yang jadi bunga lah, jadi abang matahari lah, ada yang jadi Kura-kura kuda, bisa. ada yang jadi gelas lah, ada yang jadi apapun lah. Ya, itu kreativitas. Sekarang coba dengan bikin lingkarannya agak gede. Ya, langsung bikin juga. Dikembangkan bisa jadi apa kalau lebih besar begini? Muka. Ya, silahkan gambar muka situ. Coba jadi apa? Ya, tuangkan di dalam kertas. Kendaraan, roda mobil. Ya, silahkan. Ya, silahkan tulis. Nah, kalau yang gede kan bisa jadi macam-macam ini. Gajah jadi gajah. Oh, Bumi, ada yang gambar jadi gajah, bumi. ada jadi B2, ada yang jadi Bumi. itik, ada yang jadi ikan, bisa jadi bumi, jadi manggis, terserah lah. Macam-macam. Jadi ide itu, kreativitas itu adalah dasarnya bisa saja perintahnya sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Iya. Ya, perintahnya sama, Imajinasi tetapi berarti. hasilnya berbeda. Itulah kreativitas. Maka kreativitas itu tidak bisa dibanding-bandingke, karena itu ada faktor selera, ada faktor macam-macam. Oke ya. Nah. Yuk, latihan apa? Latihan apa? Membaca. Siapa yang hadir nih? Tolong Rere tunjuk aja Rere. Siapa yang suruh baca Rere? Tentang sebuah. Ditunjuk nih, Pak Yohanes nih boleh, Pak Yohanes. Pak Yohanes tolong baca. Kecil-kecil sekali, jadi matanya kurang. Tentang sebuah, apa itu? Dari atas sudah. Oh, Dari atas bacanya dulu. dari bawah. Oh, dari atas. Oh, adapun
yang Anda pikirkan, Terbalik. apapun yang Anda pikirkan, dan Adapun yang Anda pikirkan kebalikannya, apapun yang Anda pikirkan, Anda kepercayaan diri dan memberi Anda kepercayaan diri untuk mengambil resiko yang mengambil yang lebih besar dan risiko yang lebih menikmati besar dan pekerjaan Anda. Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Bayangkan. Memang Keroyokan ini ya. sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun intinya adalah agar kita sebagai manusia mengerti tentang sebuah keseimbangan hidup. Berpikir terbalik yang atasnya. Ya, berpikir Terbalik. Oke, belajar ya. Jadi ini latihan bacanya nanti kreativitas prosesnya adalah selalu berpikir terbalik. Nah, kita akan jelaskan nanti ya semua. Baik. Nek, kapan berpikir terbalik itu diperlukan? Adalah solusi yang ada kurang sesuai. Jadi saya punya solusi kok nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan tujuan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka berpikir terbalik itu mulai dipakai. Butuh alternatif yang beda. Ada nggak ide lain? Ada nggak cara lain? Ada nggak solusi lain? Artinya dibutuhkan alternatif yang beda. Tuntutan lebih kreatif daripada sebelumnya. ya, Menghindari tradisi atau tidak tapi tetap tidak melanggar peraturan ya. Jadi kreatif melanggar aturan atau melanggar norma-norma, melanggar etika itu bukan orang kreatif ya, tapi orang liar itu namanya. Jadi kreatif itu berbeda dengan liar. Nah, kadang-kadang kalau orang liar disebutnya kreatif gitu loh. Ya, jadi kreatif tetap ada koridor-koridor aturan, larangan, norma, apapun yang ada di situ ya. Kemudian kapan lagi berpikir terbalik itu dibutuhkan adalah antisipasi masa depan secara radikal. Jadi jangka depan itu akan terjadi perubahan yang dahsyat gitu. Contohnya kayak gitu loh. Maka dibutuhkan berpikir terbalik ya, kreatif. Kemudian mengevaluasi kepada asumsi yang sudah terjadi. Nah, asumsinya begini. Nah, kita coba berpikir terbalik lagi. balik lagi. Ya, berpikir terbalik lagi asumsi tadi. Karena bisa saja asumsi terbalik itu ternyata lebih baik solusinya atau lebih kreatif atau lebih bagus. Oke. Kenapa terbalik? Karena berpikir terbalik itu Bapak Ibu semua menyenangkan loh. Menemukan ide yang beda. Gue punya ide kan beda. Gue punya cara yang beda gitu ya, yang belum ada sebelumnya ya. Termasuk saya bisnis kue juga kadang-kadang ya dipakai ilmu-ilmu kreativitasnya. Telepon orang dari ketan, saya bilang dari ubi, gitu kan? Kan begitu. Kemudian telepon orang isinya gula merah, saya pakai kacang kayak mochi. Telepon biasanya ditabur kelapa parut, saya pakai flak santan. Jadi itu kan kreativitas bisa diterapkan di berbagai situasi, ya. Kenapa? Karena ada ya. Berani tampil beda. Ya, berani tampil beda. Tapi hati-hati, berani tampil beda tuh ada keluar dari median rata-rata. Gitu, Keluar dari ya. median rata-rata, ya. Begitu tampil beda di atas rata-rata itu smart, clever, hebat. Tapi tampil beda kemudian di bawah rata-rata itu gendeng namanya. Ya. Gitu. Nah, kita pemahamannya tentunya berani tampil beda itu artinya apa, di atas rata-rata itu. Kan yang bodoh juga di bawah rata-rata kan. Tampil beda kan. Gimana lebih hemat, eksklusif, menemukan solusi, gagasan, alternatif yang beda. Ini contohnya kapan? Nah, kondisi terbalik itu, ini contoh ya, ini fakta. Dulu kita berpikir pelanggan harus dilayani dengan baik seperti raja. Coba berpikir terbalik deh. Bagaimana jika customer tidak perlu dilayani dan tetap belanja? Katanya untuk menikmati musik harus duduk di rumah santai. Sony berpikir terbalik. Bagaimana jika saya bisa dengar musik sambil lari-lari? Banyak orang mengatakan karyawan harus disiplin, diberi aturan yang sangat ketat. Bagaimana jika karyawan diberi kebebasan tetapi tetap menghasilkan? Ini kan pola berpikir terbalik. Apa yang dilakukan? Nah, ini kalau restoran itu ada self service. Udah bayar, ngambil sendiri, belum dimakan udah bayar dulu. Gitu. Ini kan melanggar norma-norma ketika self service ini muncul. Fast food itu ya.
Ya, Sama juga mendengarkan musik dulu tuh ya ruang tertutup karaoke enak. Si Sony bikin Walkman sambil dengar musik sambil lari-lari sambil jogging dan sebagainya. Ini kan pemikiran-pemikiran terbalik yang ternyata sukses. Kemudian juga ada yang ketiga tadi karyawan itu harus dibikin aturan macam-macam. Ciptakan aja freelance lah dan seterusnya atau outsourcing ya. Ini contoh-contoh berpikir terbalik yang dilakukan. Nah, syaratnya kreatif seperti syarat sedikit cerdas. Coba, boleh Bapak Ibu semua, Rere kalau ada hadiah boleh dikasih, siap-siap pemenang hadiah nanti. Oke, bisa. Hanya 2% yang tahu solusinya. Pilih 3 bola dengan jumlah 30. Aduh cepat. Ayo, udah cepat. Aduh cepat, jawab. Pilih 3 bola. Ini ada kuning, ada merah, ada apalagi kuning tua gitu ya. Ada atau oranye. Kuning, Udah ada di merah, kolom ada oranye, komentar ada ya, Pak Min. hitam. Oke, kemudian ada hijau, ada apa lagi? Ada merah garis, ada kuning garis, ada yang tadi solid ya. Kemudian ada yang 15 separoh, oranye separoh, merah full, oranye full, hitam full, kuning full, hijau full. Yuk, 30. Mana plus mana plus mana? Ayo, boleh dijawab di kolom komentar. Ayo. Ayo. Dapat hadiah. Ayo. Apa tadi ya? Ini yang user. Salah. Hadiahnya tiket ke surga. Hadiahnya tiket ke surga. salah. Min. Coba aku cek lah. Mana ada nggak? Salah. Ini Salah. ada yang Oh, jawab. nggak ada itu ya, nggak ada 12 lupa. Maaf. Ini yang ada di sini aja. Oke. Jangan nyari yang kagak-kagak, nyari yang aneh-aneh sih ya udah bikin sendiri. Boleh aja. diulang lagi. Ini ibu siapa yang user namanya? Bu user. Nih, aku nggak bisa lihat di chat ya. Kolom chat nggak ada ya? iya. Oh ada ya. Ada Pak Ferry Wong. Suaranya mirip. Melan. Ferry Wong mana Ferry Wong? Apa ada? Nih, ada yang jawabnya ini. 11, 13 sama 7. Mana? 12 kan kagak Francisca. ada. 12-nya mana Yang nggak ada? Francisca 11, 13, 7. 11, 13, 24 tambah 7, 31. Terus yang Arianti 1 tambah 9 tambah 13 tambah 7. Lu kompak. dong. Ini banyak ini terlalu banyak. 3. Ada yang jawab 15 tambah 9 tambah 11. Full, lebih dari 30. Lebih. Ada yang jawab 7, 30 itu 13, 15. Lebih. Terus sama Kadang kagak bisa ngitung ya. 15, 3, 28, Iya. 35. 5 iya. 33. Udah Oke. ngantuk kalau ini pada malam Pak, udah ngantuk. Dulu matematiknya kagak lulus. belum Oke, ada oke. yang betul nih. Belum ada yang betul. Oke, ya udahlah biar hemat hadiah nggak usah betul lah. Oh, atau ini nih ada 13, 11 dan 6. 9-nya dibalik jadi 30. Oke, ya ini jawaban yang Halimah ya. Iya. Ya karena kalau tahu biliar, bola hijau itu adalah 6 bukan 9. Oh gitu. 9 itu kuning. 9 itu kuning. Ya, kalau hijau tuh ya 6 betul. Cuman ini naruhnya terbalik bolanya ya. Bu Ai Halimah ya betul ya berarti. Ya, Ibu Halimah betul. Yeay. Nanti ya admin bakal hubungi Harus Bu Ai 3 Halimah. bola, nggak boleh yang lain. Iya, harus 3 bola. 3 bola. Ini Bu Mama kebanyakan, Bu Mama. Maksa. Bu Mama maksa itu mah. Pengen dapat hadiah. Oh. Ya, Bu. Ini Bu Mama nggak dapat hadiah lagi. Ya. Bu Mama udah dapat hadiah ya kemarin. Ibu Mama nggak kira-kira Ibu Mama 9 tambah 7, 16, 16 tambah 4 tambah 11 tambah 9 itu mah genep ratus satu. Bukan 30. Itu Nurjana lagi 28 tambah 11 udah 39. 39 tambah 1 40. Padahal dimintanya cuma 30. Ya udah dijawab tadi yang udah jawaban betul ya. Cepat lagi Tarsana. Sudah. Udah. Mari kita asa otak. Yuk.
Yuk. M tambah A tambah T tambah H berapa nih? Ya, syarat kreatif itu sedikit cerdas. Nah, M tambah A tambah T tambah H berapa? Udah ngantuk. Ambil 6. Ada yang jawab 10, 6. Ini asbun nih. Ini bukan jadi jawab, ini asbun. Ini asbun. Mama Holima katanya guru. Kalau guru kan mesti bisa. Oke. Ngantuk kan? Tambah malam, tambah ngantuk. Simpang duluan diajaknya dari situ. Padahal kita bisanya nggak dari situ. Jawabannya 15. 1473. Coba ditambah 473, ditambah 73, ditambah 3. Pasti 2022. Jadi 1473 ditambah 473 ditambah 73 ditambah 3. Jumlahnya 2022. Nah, ini nih kan rada kreatif, maka dibutuhkan kreativitas. Ini satu lagi. Bisa dihitung. A-nya berapa kalau gitu? A tuh angka berapa? 6 nyimpen 1. Nggak kuat nih kayaknya, otak nih mulai meletus nih. A8. 8. 8 ya? Iya. Oke. Iya, salah. 888 ditambah 88 ditambah 8 kan udah pasti di atas 738 kan? 888 ditambah 88 ditambah 8. Makin malam makin ngantuk. Ngerjain lah. Ya kreativitas ya itulah resikonya kalau minta materi kreativitas ya ini. Korban. Oke, maka jawabannya ini. A-nya berapa? 6. Iya, udah ini jawabannya udah ada. 666 ditambah 66 ditambah 6 ketemu 738. Nah, pertanyaan bagaimana ini bisa cepat kita dapatkan? Kan kalau pakai eksperimen susah. Maka ini ada huruf A ini A ini. A ditambah A yang kira-kira belakangnya bakal jadi 8 tuh berapa? Kalau 2 tambah 2 tambah 2 6. 3 tambah 3 tambah 3 9. 4 tambah 4 tambah 4 2. 5 tambah 5 tambah 5 5. 6 tambah 6 tambah 6 8. 6 kali 3 18 ya. 7 tambah 7 tambah 7 1. 8 tambah 8 tambah 8 4. 9 tambah 9 tambah 9 7. Jadi yang betul adalah pasti 6. Jadi kalau 666 tambah 66 tambah 6 738. Ya? Ya. Nah, sekarang satu lagi. Kalau begini, ini yang asal otaknya dikit. Yang pernah sekolah nggak sekolah nih kelihatan tahu jawabannya di sini. Berapakah luas yang diarsir? Berapa luas yang diarsir? Serli, hari ketupat teh luas teh panjang kali lebar tak? Layang-layang. Ketupat mah bukan panjang kali lebar, 20.000 tambah 5.000 ketupat jadi 25.000 bayar. Itu ketupat. Ada yang tahu? 256 tah. Yang diarsir ya, yang ada merah-merahnya tuh. Oh. Kalau 256 kan seluruh luasnya. Ya udah. Nggak kuat ya otaknya, makin malam makin nggak. 16 kali 16 itu kan 256 betul. Tapi ini tuh yang putih dengan yang arsir itu kan sebetulnya memiliki keluasan yang sama. Karena sisi ini sama sisi kan. Makanya ini 8, 8 ini 8, 8 ini 8, ini 8, ini 8, 8. Ketika dibagi 2 juga sama begitu ya. Maka sebetulnya 256 bagi 2 ini. 128 jawabannya. Maka kreativitas itu ya butuh agak cerdas ya begitu loh.
Jadi inovatif or die. Jadi Bapak Ibu semua ketika ada masalah hidup, masalah pekerjaan, masalah dengan anak, masalah dengan lingkungan, ya tetap membutuhkan kreativitas atau inovatif. Kalau tidak inovatif ya kita ketinggalan zaman. Jadi definisi kreatif itu apa? Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada dan merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan kita. Jadi tidak selalu sama. Nah, ujungnya apa? Kreativitas itu butuh dikembangkan. Dengan cara apa? Konsep baru, metode baru, alat baru yang dihasilkan dari pikiran-pikiran kreatif. Kesimpulannya, maka kita mengenal ada istilah orang in the box. In the box adalah orang yang berpikir linier. Sama seperti umumnya, sama seperti biasanya, patuh sama SOP, dan seterusnya lah. Ini yang disebut in the box. Maka ketika kita sedikit nyeleneh, itu yang disebut dengan out of the box. Berbeda. Sebab kalau dengan kepatuhan yang normal, segala itu adalah in the box. Namun kalau kita berpikir irasional itu adalah kreativitas tingkat dewa itu, maka ada lagi yang disebut dengan no box. Tanpa box. Betul. Ya, no box. Jadi ya udah tidak terjebak oleh patron kira-kira cara berpikir. Oke? Nah, ini strategi kreativitas itu ada substitusi, menggantikan, ada kombinasi, ada beradaptasi, ada modifikasi, ada menggunakan cara lain, mengeliminasi yang ada atau melakukan reserve. Ini adalah 7 caranya untuk melakukan kreativitas. Oke, setelah itu mari kita diskusi. Tanya jawab. Sudah Pak, ngantuk, kita beri Pak. tepuk tangan dulu ya ke Pak Min. Pak Min. Yo, Terima Pastor. kasih Pak Min. Sama-sama. Terima kasih banyak nih Pak Men ya. Kelihatan Ya. Pak Men bukan umur 66 tapi 33 ini ya. Masih kreatif terus ya ngerjain. Dan teman-teman mungkin tidak tahu bahwa Pak Men juga ahli bermain sulap. Wah, Pak Men luar biasa ya. Nah, itu yang mengasah terus kreativitas sehingga hidupnya selalu bahagia. Sampai sekarang juga banyak pekerjaan, tidak pernah berhenti dan selalu bisa tersenyum. Silahkan mengajukan pertanyaan di kolom chat atau juga bisa raise hand. Mohon nanti Rere menjawab, membantu ya, highlight siapa yang raise hand Ya, dan Pak. juga pertanyaan. Mungkin Rere bisa membantu membacakan juga pertanyaannya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau boleh di kolom komentar. Silakan untuk mengetik. Nah, ini langsung ya dari Bu Brigita. Pada umumnya masih tidak siap dengan cara berpikir berbeda. Apakah ini hasil dari model pendidikan kita? Itu pertanyaan pertama. Masyarakat. Hasil dari model pendidikan masyarakat kita mungkin ya maksudnya. Wah, terima kasih nih Bu Brigita ini dulunya bekerja sebagai wartawan Kompas deh, alumni dari Biologi ITB. Halo Mbak, selamat malam Mbak Brigita. Selamat malam Romo. Ya silakan Pak Min, ini Mbak Brigita, ini wartawan senior nih, nanyanya juga susah ini. Oke. Saya kenal orang Kompas, orang Gramedia ya, Bu Lili ya. Oke. Pada umumnya masyarakat tidak siap cara berpikir berbeda. Memang faktor pendidikan kita. Ya. Jadi pendidikan kita sendiri yang memang membuat kita tidak kreatif. Ya, contohnya yang paling konkret adalah ketika anak kita SD, 6 SD mau masuk SMP. Atau anak kita 3 SMP mau masuk SMA. Itu yang dites oleh sekolahan, itu kan mafianya. Matematik, fisika, kimia. Jadi kalau anak itu jogetnya bagus, suaranya nyaring, olahraganya hebat, kalau mafianya 4, ya nggak diterima gitu loh. Nah ini kan siapa yang salah? Ya pasti ada faktor dunia pendidikan ikut berperan. Gitu ya. Nah di luar itu adalah faktor lingkungan juga. Bisa saja keluarganya kurang kreatif, tipenya adalah tipe yang linier, nggak mau mikir yang neko-neko, selalu patuh dengan rule. Gitu. Bukan artinya kita mengajak untuk tidak patuh, tapi
kreatif yang bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Jadi ya, Bu Brigita, problemnya siapa adalah pasti dunia pendidikan punya kontribusi besar. Kedua adalah lingkungan. Lingkungan terdekat itu biasanya adalah ya pasti keluarga. Keluarga. Begitu ya Bu Brigita ya. Boleh sedikit ini. Yang saya lihat tuh yang dikagumi itu orang Silakan pintar. Mbak Brigita. Boleh? Silakan. Iya. Ya. Mohon izin. Biasanya yang dikagumi itu orang yang pinter karena membaca ini, membaca itu, tetapi bukan orang yang cerdas. Dalam arti cerdas tuh lincah berpikirnya gitu. Itu yang saya kadang tuh sedih ya. Itu sehingga tadi linier aja gitu. Jadi akhirnya kalau orang agak sedikit nyeleneh dibilangnya tuh random lah, apalah gitu. Bagaimana Pak menurut pendapat Bapak? Ya beginilah, orang berpikir random tuh tergantung juga begini loh ya. Kadang-kadang ada berpikir yang irasional, ya. Anggaplah generasi baby boomer atau generasi X, Gen baby boomer itu ketika melihat generasi yang di bawah, kamu punya ide kok kayak gini sih, irasional banget sih, nggak logis. Ini orang irasional, nggak masuk logika, gitu kan? Jadi dari yang tua ke yang muda begitu. Tapi satu sisi, yang muda juga kalau ditanya gimana tuh orang itu, wah, nggak masuk akal, irasional juga. Sebetulnya dua kutub itu saling mengatakan tidak irasional. Pertanyaan, siapa yang tidak irasional? Yang tidak irasional adalah orang yang tidak bisa memahami sebuah kreativitas. Itu adalah orang yang tidak irasional. Jadi memang kultur di kita bahwa orang yang hebat itu adalah orang yang pintar, tadi butuh buku, iya. Tapi syarat kreativitas kan tadi saya bilang bukan sedikit pintar, mesti sedikit cerdas. Jadi memang beda definisi pintar dengan cerdas di sini dalam konteks kreativitas, Bu. Ya, mohon maaf satu lagi Pak, kalau dalam pandangan saya itu kalau orang melihat persoalan itu tidak wawasannya entah kurang luas atau apa, tetapi melihatnya itu hanya dari satu lorong saja, padahal sebuah persoalan itu bisa dilihat dari katakanlah seperti bola tadi, bisa dari sana gitu. Sehingga kadang suatu fakta itu tidak bisa dilihat secara menyeluruh, tidak dipandang secara menyeluruh. Betul. Akhirnya keputusannya juga agak keliru gitu. Apa begitu Pak ya? Memang kalau tadi kalau nggak salah ada sebuah slide juga, syarat untuk bisa kreatif itu memiliki sebuah pengetahuan yang memadai, cukup pengetahuan. Jadi kalau orang kurang pengetahuan pasti nggak kreatif. Maka kesimpulannya orang kreatif itu biasanya semakin kreatif, semakin banyak pengetahuan yang dia miliki. Jadi dari miliki ini yang dari banyak itu dia tinggal bermain puzzle. Ini sambung ini sambung ini jadi ide baru. Pengetahuan ini tambah pengetahuan ini atau gagasan ini jadi ide baru. Ya, maka ketika orang itu tidak memiliki sebuah pengetahuan yang cukup, ya pasti tidak kreatif. Jadi gagasan kreatif itu akan semakin kreatif ketika memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai. Gitu, Bu Gita ya. Jadi memang ada dasarnya bisa kreatif itu. Iya, pendidikan bertujuan membuat orang pandai bukan kerja. Oke, setuju lah. Mama Khotimah, bagaimana caranya meningkatkan kreativitas di sekolah dari usia dini atau TK? Sebab di usia dini pada pola pikir anak. Terima kasih Mbak Brigit. Kenapa? Mama Khotimah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas di sekolah? Nah, sekolah itu kan prosesnya intinya kan bagaimana seorang guru, pendidik mentransfer ilmunya atau memberikan contoh kepada anak didiknya agar kreatif. Ya artinya guru-gurunya yang masih kreatif dulu, Bu. Jadi Bu Khotimah kalau punya guru-guru tidak kreatif, kreatifkan dulu guru-gurunya. Apalagi di dalam metode sekarang, metode belajar mandiri itu, tuntutan guru kan sebetulnya tuntutan kreatif.
kalau di dalam sekolah kualitas yang tinggi. Karena apa? Kasus yang sama, anak-anak bisa berkreasi yang lain, gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Gurunya dirubah dulu, harus cari guru yang otak kanannya banyak, yang sering dipakai. Kedua, metode belajarnya juga metode belajar kreatif. Contoh metode belajar kreatif itu macam-macam. Bisa nggak sebulan sekali posisi duduk anak-anak diubah, yang depan ke belakang ke tengah, yang tengah ke depan, ke tengah, macam terus kiri ke kanan, kanan ke kiri. Atau sekali-kali di kelas tuh namanya belajar nggak perlu pakai bangku, ya, lesehan. Itu kan sebetulnya sudah out of the box. Atau dekorasi sekolah. Jangan monoton, ya udah putih-putih terus, atau krem-krem terus sekali-kali lah dicat gitu, warna hijau lah, warna merah lah gitu loh. Nah, itu kan sebetulnya kita sendiri sudah menciptakan kreativitas, ya. Oke, kemudian Brigita, setuju sekali Pak, senang sekali ya, saya senang dengan kata puzzle. Oke. Misalnya Mama Hoti, misalnya dalam satu permainan di lingkungan sekolah TK, ya bikinlah lingkungan kreatif. Maka ketika lingkungan kreatif itu jangan terlalu di-guidance terlalu luas. Ya, jangan terlalu guidance-nya terlalu luas. Jadi juklak juknis itu. Kalau terlalu petunjuk teknis, akhirnya tidak kreatif. Ya. Karena apa terjadi? Tolong Anda kasih pensil warna itu atau krayon. Tolong Anda warnai 10 daun. Kasih warna daun. Ya mau kasih hijau, kasih coklat, kasih merah, ya nggak apa-apa. Karena memang pohon itu juga daun merah ada kok. Daun kuning ada, daun coklat juga ada, daun layu. Contohnya gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa perbedaan antara berpikir terbalik dan berpikir kritis? Berpikir terbalik itu artinya tidak pada posisi seperti biasa, nyeleneh-nyeleneh. Berpikir kritis itu bisa mencari peluang, melihat ada sesuatu yang orang lain tidak terpikir, tetapi dia bisa melihat sebagai sebuah solusi. Ya, berpikir kritis itu ya, itu beda. Ya, kritis lebih ke arah orang lain tidak melihat, dia bisa melihat. Orang lain tidak menganalisa, dia bisa menganalisa. Itu kritis ya. Mama Hoti Malawi, kita misal sudah kita metode belajar kreatif sudah Bapak kita lakukan seperti itu semuanya. Tiap tahun kita selalu merubahnya, Mas. Makasih Bapak, idenya sangat super. Oke, makasih Bu Mama Fatima. Yuk. Oke, ini Pak ada yang Silakan. lewat. Bagaimana supaya tidak pikun dini? Makasih. Oh, mikir terus. Harus mikir terus. Supaya tidak pikun dini, ya jangan kasih umur panjang deh. Selalu menggunakan otak untuk berpikir positif. Oke, salah satu metode bagaimana nggak pikun itu adalah artinya kalau pikun bicaranya kan terhadap pikiran, otak. Maka Pikiran, gunakanlah otak. Artinya apa? Bermain puzzle, bermain apa lagi? Oh, game tuh di game di mana di pad atau bermain Kalau teka-teki kami silang. Pak Min, pendiri kami Cepopong itu tiap malam bikin ngisi teka-teki silang Pak. Di tempat tidurnya selalu ada teka-teki silang Pak. Siapa? Cepopong, Oce Junjunan, udah 84. Ya, Jadi ya, selalu itu salah mengasah satu otak dengan supaya ngisi nggak TTS. Ya, itu salah satu tidak pikun. Ya. Ya, atau yang apa merangkai kata menjadi macam-macam, kan banyak tuh game-game kayak begituan ya. Itu adalah salah satu tidak pikun. Saya seorang perawat yang selalu melakukan harus sesuai SPO yang berlaku untuk menghindari kesalahan. Ya, SOP-nya boleh begitu. Tapi solusinya kan bisa kreatif. Solusinya kan tetap bisa kreatif. Ya, pelaksananya melanggar SOP gitu ya. Contohnya adalah dunia kedokteran. Itu kan sangat strict dengan SOP. Oke. Tetapi kemudian kegiatan-kegiatan rutin bisa digantikan oleh robot. Ngirim obat pakai robot. Itu kan sebetulnya ya kreativitas. SOP-nya ya tetap ada SOP. Ya. Gitu. Jadi kreativitas tetap yang benar itu adalah
ada norma-norma etika tidak melanggar SOP selama SOP itu dan tujuannya itu, goalnya itu adalah baik. Nah, kadang-kadang SOP itu menghambat tujuan. Nah, ini yang artinya apa? Karena SOP itu adalah bukan kitab suci, maka solusinya apa? Kalau SOP itu membuat tidak produktif, maka SOP-nya yang perlu diubah. Karena SOP bukan kitab suci yang harus dilestarikan gitu loh. Nah, tujuannya SOP itu adalah untuk bekerja lebih produktif. Ya, kan tujuannya hasil lebih bagus. Nah, ketika SOP itu tidak memberikan hasil terbagus, apakah kreativitasnya diubah atau SOP-nya harus diubah? Gitu ya. Oke. Dan hari ini juga saya membantu klien, contohnya membantu klien. Selalu, maaf ya, dalam dunia penjualan nih, selalu terjadi penjualan itu di minggu keempat, akhir bulan itu selalu tinggi. Ini bosnya tuh ketar-ketir terus, kepikiran terus. Ya kalau nyampe, kalau nggak nyampe gimana? Nah itu kan artinya apa? Banyak sekali indikator-indikator, ini nggak boleh gini, nggak boleh. Ya udah deh, kita tutup bukunya. Dia bilang tutup bukunya jangan tanggal 1 sampai 31. Kita punya kalender kerjanya adalah mulai tanggal 26, tutupnya tanggal 25. Gitu. Maka akan terjadi apa? Minggu keempat itu terjadi digeser jadi minggu ketiga. Nah ini contoh-contoh ada, salah nggak? Enggak lah. Dan bisa diatur gitu. Ya ini contoh-contoh ide kreatif itu kan selalu muncul aja di luar daripada namanya nutup penjualan itu bukan tanggal 1 sampai tanggal 31. Bisa saja mulai tanggal 25, kemudian akhirnya 24. Tanggal 25 lagi bulan depan masuk lagi ke tanggal 24. Contoh ya, ini sebetulnya kan sangat gampang. Nah, saya membantu klien juga salah satu yang jualan snack. Jualan snack. Kan dulu namanya klien tuh jualan snack tuh kan harganya 1 kilo 60.000, 1 kilo 50.000 dan jualan snack. Kemudian kalau orang mau icip-icip tuh ya, mau icip-icip snack tuh kan dibuka toplesnya diambil satu. Ya lama-lama ngambil 2 kali, ngambil ketiga kan malu, mengambil keempat malu. Kalau ditulisnya harganya 1 kilo 60.000 gitu loh. Contohnya, atau 1 kilo 100.000 contohnya. Aduh mau beli 1 on, kan malu. Sungkan. Maka saya udah satu aja jangan kilo. Orang yang beli sekilo tuh segelintir. Orang beli snack 1 kilo tuh segelintir. Kentang sekilo, keripik 1 kilo kan langka. Ganti aja pakai on-onan 100 gram. Harga kesannya lebih murah, kemudian sampelnya taruh di area sampel, jadi orang ketika mau icip-icip 4, 5, 6 macam juga nggak sungkan. Kenapa? Itu memang area icip-icip. Nah, ini sebetulnya kan perubahan-perubahan signifikan kreativitas ini sebetulnya bukan biaya mahal. Yang dimahal konsultannya karena kasih kreatif gitu loh. Oke, gitu ya contoh-contoh kreativitas ya. Oke, nah sepertinya untuk sesi tanya jawab sudah dicukupkan, Pak Min. Oke. Iya. Oke, nah Bapak Ibu bagi yang masih penasaran dan mau bertanya, Pak Min ini sudah ada di grup webinar Sehat Bahagia. Jadi kalau yang masih mau bertanya bisa nanti di grup juga. Nah, mungkin saya serahkan dulu ke Pak Sur ya, Pak Sur. Untuk sesi tanya jawabnya sudah dicukupkan. Ya, sudah selesai Pak Min. Sekali lagi terima kasih Pak Min untuk mengajak kita semua berpikir kreatif dan produktif. Sekali lagi terbukti umur Bapak baru 33, masih panjang ya. Nah, kita berterima kasih. Tadi ada catatan yang disebut Cepopong Oce Junjunan, memang salah satu pendiri dari Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup dan sampai sekarang masih rajin asah otak dengan membaca atau mengisi TTS. Beliau juga aktif di berbagai yayasan yang lain tentu saja, bukan hanya di Yayasan Sahabat Lingkungan, tapi juga di Paguyuban Istri Sunda, di Pasundan, dan di macam-macam tempat lagi ya. Begitu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Pak Min. Saya serahkan kembali ke Rere. Terima kasih Pak Sur. Oke, terima kasih Pak Min, terima kasih Pak Surperi yang sudah mengisi dan memandu kegiatan webinar ini. Nah, selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada kuis seperti biasa. Nah, ini hanya 1 pertanyaan. Dan syaratnya adalah Bapak Ibu harus raise hand. Nih ya, siapa yang raise hand yang paling cepat itu akan ditunjuk dan silakan nanti open mic. Pertanyaannya cukup simpel ya.
Apa definisi kreatif menurut Bapak Ibu semua? Jangan nyontek yang dari definisi Pak Min ya. Oke, silakan raise hand. Yang paling cepat, nah ini Bu Hesti Jati Handap. Silakan. Nah nanti ini yang jadi jurinya Pak Min nih, yang jadi jurinya. Silakan langsung open mic, jelaskan definisi kreatif tuh apa. Jangan pakai AI ya, tapi langsung kreatif tank. Ini dalam hitungan 3 kalau misalkan belum jawab, ini sudah ini deh. Nanti dieliminasi. Ayo Bu Hesti, silakan. Baik, terima kasih. Kreatif yaitu berani keluar dari zona nyaman untuk bisa mampu melakukan sesuatu yang berbeda dan bermanfaat sesuai dengan koridor yang berlaku. Sekian, terima kasih. Oke, bagaimana nih Pak Min? ACC? Ya ACC lah, karena termasuk orang kreatif berani jawab duluan gitu loh. Oke, mantap. Westi dapat hadiah. Nah, ini kuisnya 1. Nah, nanti akan ada kakak admin yang chat kepada Bapak Ibu. Nah, dan jangan lupa yang di chat sama admin, tolong ini ya, sertakan nomor handphone dan juga alamat. Oke. Nanti ada pengumuman di akhir ya, siapa saja yang dapat hadiah. Oke, kita next dulu ke pengumuman. Oke, nah Bapak Ibu semua, untuk bagi Bapak Ibu yang mau menyebarkan banyak sekali kontennya EcoCamp, yang mana di sini tuh pimpinan produksinya ada Pak Mindiarto. Pak Mindiarto ini yang menjadi pimpinan produksi dalam konten Sehat Bahagia. Yang mana ini ada gambar Pak Surperi ya sebagai brand ambasadornya Sehat Bahagia. Nanti Bapak Ibu semua, bagi yang gak mau ketinggalan nih konten-konten Sehat Bahagia, silakan subscribe dulu nih YouTube-nya Sahabat EcoCamp. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram EcoCamp juga, eco.learningcamp. Silakan di follow. Dan jangan lupa bagi yang belum bergabung nih ke dalam WhatsApp grup kami, di sini kita bisa saling berbagi dan saling support satu sama lain untuk menjadi sehat dan bahagia dengan cara scan barcode yang ada di sini, atau nanti akan ada kakak admin yang membagikan link agar Bapak Ibu bisa masuk ke dalam grup kami. Oke, info selanjutnya adalah, nah untuk next ini kita akan mengadakan webinar seri Sehat Bahagia Yoga Healing bersama Luna Yoga untuk sembuhkan sakit di tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Nah, ini kalau misalkan bagi Bapak Ibu yang ingin merasakan kesembuhan, bukan cuma di tubuh tapi pikiran dan jiwa, ikuti webinar di minggu depan di tanggal 30 Juli di jam yang sama. Ini nanti narasumbernya ada dari Luna Yoga dengan moderatornya Pak Surveri. Scan barcode di sini untuk tergabung dalam grup WhatsApp kami, atau nanti silakan klik link yang sudah kakak admin bagikan. Oke, next. Nah, ini juga yang tidak kalah menarik yang sudah digaung-gaungkan juga ya dari sebelum-sebelumnya. Kalau yang masih ingat pemateri sebelumnya ada Kak Bobo. Nah, Kak Bobo ini dan EcoCamp dalam naungan salah satu organisasi namanya Budi Semnau, dan EcoCamp ini berkolaborasi dalam sesi online Good Karma Lab sesi 1. Ini terbuka untuk umum namun pesertanya sangat terbatas dan akan dilakukan besok di tanggal 24 Juli jam 7 sampai jam 8. Ini sesinya interaktif, dan bagi yang belum daftar silakan untuk scan barcode di sini, dan juga nanti kakak admin akan membagikan link pendaftarannya. Ini pesertanya sangat sekali terbatas. Oke, info selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau misalkan ada yang punya anak-anak remaja dari mulai SMA ataupun yang kuliah dari usia 17 sampai 25 tahun, bisa nih menjadi bagian dari kami, salah satu bagian volunteer yang namanya Kesatria Sambala, yang mana kami ini sedang membuka open recruitment agar anak-anak Bapak Ibu semua bisa memiliki pengalaman yang luar biasa untuk tumbuh bersama kami. Ini untuk domisili di Bandung ya, dan memiliki ketertarikan terhadap isu lingkungan bisa daftar di sini atau nanti chat kakak admin untuk info selanjutnya. Oke, next ada info apa lagi? Nah, ini ada Eco Scout. Kalau tadi kan kakak-kakak remajanya, kalau misalkan Bapak Ibu punya anak-anak dari sekolah,
SD atau TK atau adik-adiknya yang bersekolah TK atau SD, nah bisa didaftarkan Eco Scout menjadi Earth Leader sejak dini. Ini adalah pendidikan informal. Silakan Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk bisa mengikuti kegiatan Eco Scout ini agar anak-anak bisa tumbuh kesadaran dan juga kompetensinya sebagai good ecotizen. Di sini ada 3 tema, ada alam, pangan, energi, dan juga interaksi sosial, yang mana programnya sangat menarik dan luar biasa. Kalau mau tahu info lebih lanjutnya, silakan untuk hubungi kakak admin juga. Nanti kakak admin akan menyertakan nomor handphonenya. Begitu, dan selanjutnya adalah pengumuman yang ditunggu-tunggu. Selamat kepada Bapak Ibu pemenang kuis yang terpilih. Ini ada yang dari penanya, penjawab kuis Pak Pamin, dan juga penjawab kuis EcoCamp. Ada Bu Ai Halimah, ada Bu Brigita, dan juga ada Bu Hesti. Silakan untuk mengirimkan nomor HP-nya ke admin atau bisa masuk ke dalam grup ya. Nanti admin akan menghubungi Bapak Ibu semua untuk prosedur pengiriman hadiahnya bagaimana. Seperti itu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita tutup, kita akan foto bersama dulu. Oke, jadi silakan Bapak Ibu semua untuk on kamera, perlihatkan wajah cantik dan tampannya ini. Kita akan screenshot ya. Ini nggak tahu nih nanti Bapak Ibu bakal dapat di halaman berapa, jadi senyum aja dulu ya, senyum aja dulu. Dan pakai gaya yang unik deh, gaya uniknya masing-masing. Oke, kayak gimana ya? Wah, boleh, mau gini boleh, gimana pun boleh. Oke, siap-siap. Hitungan 1, 2, 3, cheese. Oke, slide terakhir ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siap nih, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah on kamera. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, saya ingin mengundang Bapak Ibu yang mau memimpin doa. Kalau tadi sudah dibuka oleh Pak Frans, nah sekarang silakan dari Bapak Ibu. Silakan siapapun, mungkin dari Bu Yeti boleh, Bu Nurjanah boleh, Bu Ai Halimah boleh. Yang memimpin doa dari tadi sudah dari berbagai agama. Boleh siapapun, Bu Hesti mau? Atau siapa yang mau? Boleh Ibu. Oh, boleh Bu Hesti. Silakan Bu Hesti untuk memimpin doa pada malam hari ini. Oke. Baik, saya akan memimpin secara Katolik. Kita siapkan sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan pujian kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami, mendampingi kami, dan khususnya malam hari ini Kau izinkan untuk bersama-sama belajar menimba ilmu, untuk kami lebih berguna bagi sesama, untuk kami dapat mampu mengeluarkan ide kreatif kami yang selama ini kami tidak kembangkan. Limpah terima kasih, dan kami mohon kepadamu dengan rendah hati, semoga Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada para narasumber, pada panitia, khususnya keluarga besar EcoCamp. Engkau sendiri yang memberikan rahmat-Mu, Kau utus Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami masing-masing. Izinkan kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dari segala usaha, ide kreativitas yang sederhana yang mampu kami sampaikan. Bapa, tak lupa juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang pada malam hari ini tidak mampu bergabung atau belum ada kesempatan untuk bersama-sama menimba ilmu. Kami mohon semoga Engkau sendiri yang mengutuskan Roh Kudus-Mu untuk selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan serta kesejahteraan ya Bapa, sehingga dimanapun mereka berada, mereka pun mampu menciptakan kasih kepada sesama. Bapa yang makasih, doa yang jauh dari sempurna ini kami hunjukkan dengan peran-peran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Hesti. Nah, nanti Bapak Ibu semua dari berbagai Terima kasih Bu Hesti. Terima kasih Romo.
Oke, dan jangan lupa ya, kasih sampai untuk bertemu semuanya. di Terima depan. kasih Terima Pak kasih Pak Min. Min, terima kasih Semua Pak yang sudah hadir, Pak. Semua yang Terima Dari kasih Manado, Romo, dari terima kasih Pak Cirebon, Min. dari Kuningan, dari Terima mana-mana. kasih Terima kasih Bu panitia. Ami, Bu Nurjana, terima kasih Bu Ai Halimah. Oke, dalam hitungan 5, Zoom ini akan saya tutup. 1, 2, 3, 4, 5.